Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Tetap sehat dan kuat. Teman-teman semua, ini sungguh air yang jernih, air yang dingin menyegarkan. Kalau ingat air, ingat apa? Ingat fungsi hutan. Jadi salah satu fungsi hutan adalah menjadi penyaring alami dari air itu. Air hujan yang turun jatuh kemana? Jatuh ke tanah. Jatuh langsung ke tanah kalau tidak ada pohonnya. Kalau tidak ada tanamannya, maka air hujan itu jatuh langsung ke tanah dan kemudian langsung itu air itu mengalir tanpa meresap ke dalam tanah. Karena kalaupun ada yang meresap ke dalam tanah, pasti prosentasenya itu sangat kecil. Karena tanah yang kosong, tanah yang tidak ada pepohonannya, itu biasanya tanahnya tandus, tanahnya keras, pori-porinya rapat, sehingga tidak bisa meresapkan air ke dalam tanah. Tetapi ketika air hujan itu sampainya, jatuhnya ke hutan yang ada pohonnya, apa yang terjadi? Air hujannya kena apa? Kena pohon. Apalagi kalau tajuknya lebat, maka terkena tajuknya dulu. Kena daun-daunnya, kena rantingnya. Sehingga apa? Sehingga air itu yang jatuh ke tanah sudah dikurangi kekuatannya oleh daun, oleh pohon, oleh tajuk pohon. Ada yang dari daun kemudian mengalir ke ranting, ke dahan, ke batang sampai ke dalam tanah, dimasukkan ke dalam tanah. Ada yang dari daun kemudian sudah jenuh, tidak bisa dialirkan ke ranting, ke dahannya, ke batangnya. Ada yang dari daun hanya sampai di daun kemudian tetap dijatuhkan ke tanah. Tentunya sudah berkurang daya jatuhnya, daya hantamnya terhadap tanah. Kekuatannya berkurang sehingga dengan mudah tanah itu mampu meresapkannya. Karena jatuhnya pelan-pelan sehingga tanahnya mudah meresapkan. Tentunya ini akan berbanding lurus dengan kelebatan hutan. Hutan yang semakin lebat itu akan mampu menarik hujan, meresapkan hujan ke dalam tanah lebih banyak. Begitupun fungsi dari tanaman-tanaman di bawahnya. Ya, biasanya di hutan itu ada tanaman pokok, ada tanaman bawah, ada perdunya, ada tanaman lainnya, ada rumput-rumputannya. Ya. Semakin banyak yang menghalangi jatuhnya hujan ke dalam tanah. Dihalangi oleh daun tanaman pokok, tanaman besar. Dihalangi oleh rantingnya, oleh dahannya. Kemudian dihalangi lagi oleh perdunya, dihalangi oleh rumputnya. Ya, sehingga ketika jatuh di dalam tanah, itu jatuhnya dengan lembut, dengan baik-baik, sehingga tidak merusak tanahnya. Sehingga ketika jatuh, lembut, masuk, meresap ke dalam tanah. Apalagi tanahnya di tanah hutan itu, pori-porinya banyak, lembut, gembur, ya, sehingga air lebih mudah lagi merasuk ke dalam tanah. Mengapa lembut? Mengapa gembur? Karena dibantu oleh akar tanaman, akar pohon, dibantu oleh mikroba yang ada di hutan itu.
Biasakan ada mikroba, ada jasad-jasad renik. Ada juga hewan-hewan yang biasa bermain-main di tanah yang membuat rongga-rongga tanah menjadi tidak kecil. Rongga-rongga tanah menjadi lebar, menjadi tidak tandus, menjadi tidak padat tanahnya sehingga mudah merasukkan air ke dalam tanah. Ini air yang mengalir ini sudah disaring oleh hutan sehingga jernih ya, luar biasa. Tidak membawa kotoran, tidak membawa tanah. Ya, beda. Air yang kotor, air yang coklat warnanya itu mengandung kotoran-kotoran, mengandung tanah-tanah yang banyak. Ya, membawa itu tanahnya kemudian tergerus. Tetapi air yang jernih ini menunjukkan hutannya masih bagus, tanahnya tidak tergerus sehingga gemburnya, kesuburannya menjadi awet. Baik, demikian kondisinya hujan ini. Hujan sudah rintik-rintik turun. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akan segera meluncur karena hujan semakin deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.